Dapatkan kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan tamu ngobrol kita adalah Pak Stefanus, yang hari ini tentunya akan cerita lebih banyak ya tentang bagaimanakah ketertarikan beliau untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar CTM. Nah, hari ini langsung saya akan izin nanya ya Pak Eloy ya. Silakan. Karena kan ini kita harus tahu juga gitu loh. Saya yakin banyak orang yang berubah atau mengalami perubahan yang drastis ketika mengikuti Certified Theocentric Motivator, khususnya mungkin Rev Sales Trainer. Nah, Pak Stefanus sempat ikut di batch yang ke berapa, Pak? Kedua ya berarti ya. Boleh nggak kasih tahu dulu latar belakang dan alasan Pak Stefanus ikut sertifikasi ini apa sih sebetulnya? Apa kurang ilmunya? Atau masih butuh pemahaman tentang Tuhan dan juga diri atau bagaimana? Ya, Mas Aril. Semua memang berawal dari kegelisahan saya. Oke, ya, Pak. sebenarnya ketika sebagai profesional sebenarnya apa yang saya cita-citakan dulu hampir semua lah bisa saya raih Ya. saat itu ya. Tetapi apakah lantas saya memiliki kebahagiaan dengan memperoleh itu semua? Atau apakah saya memiliki perhatian dan waktu yang cukup untuk orang-orang yang saya cintai? Apakah hidup saya juga sudah bermanfaat untuk orang lain? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang saya pertanyakan di dalam diri saya. Wow. Lalu saya juga untuk menjawab itu banyak mengikuti berbagai pelatihan motivasi maupun buku-buku yang saya baca. Namun rasanya belum ada yang dapat memuaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak. Yes. Ya. Nyaris semua menawarkan definisi yang sama tentang kesuksesan yang saya sudah dapatkan sebenarnya. Ya. Ya, definisi Dan itu sudah sebenarnya. membuktikannya juga bahwa Bapak berhasil berhasil itu. mendapatkan itu, sukses di bidang itu, tetapi juga tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki menurut saya. Karena kita pada saat kita menjadi profesional mungkin waktu untuk keluarga saja sudah nggak ada. Berkurang, ya. Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan ketika kita tidak memiliki waktu untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Oke. Ya, itulah yang kemudian hari saya ketahui itu. Ya, motivasi-motivasi yang demikian itu yang pemahaman antroposentris itu tadi sebenarnya. Lalu ya saya memang salah satu pendengar setia Smart FM juga. Oh, berarti udah tahu saya dong ya. Sudah, Mas Luar Daril itu biasa. saya luar biasa hari ini bertemu muka langsung dengan seorang yang suaranya luar biasa. Jangan ngomong muka ya, jangan ngomong muka ya. Ini biasa loh. Saya nggak bicara gitu, Pak. Karena semuanya hampir sempurna. Iya, Mas iya. Darwin hampir sempurna. Betul. Amin. Nah, nggak cukup deh 2 Cuma bulan itu saja gaji. yang kurang sempurna. Oke, terus Pak. Ya, saya juga mengikuti Smart Motivation yang dibawakan oleh Bapak Pak Eloy. Thank you, Pak. Ya, dan di sana saya timbul penasaran saya juga apa sih sebenarnya yang diajarkan beliau ini. Ya. Sehingga saya berusaha mencari buku-bukunya dan Yes, saya Pak. dapatlah buku Life Success Triangle itu. Ya. Saya baca itu berulang-ulang, baru saya bisa paham benar-benar konsep berpikir seorang Pak Eloy tentang theocentric motivation. Yes. Itulah yang saya dapatkan dan ya hari ini saya juga tidak pernah membayangkan jadi bagian dari CTM Iya, terima kasih, dan Pak. bisa hadir sebagai narasumber. Ketemu dengan Mas Daril. Ketemu Pak Eloy Nggak ya, bisa juga ya. Tapi gini Pak Stefanus, saya yakin setiap orang menemukan sesuatu hal itu memang atas dasar izin dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Lewat Amin, semua iya. proses. Betul, Saya juga bisa ketemu Pak Eloy. Dulu saya ingat banget ketika pertama kali belum tahu, maaf ya Pak Eloy, Yes. sosok Eloy Zaluku itu siapa sih? Saya pernah bedah buku beliau yang dituliskan sama Mbak Albertine Endah, Eloy Anak Desa yang Sukses. Ini siapa sih? Aku nggak tahu kan ya, tapi tiba-tiba diberikan izin sama Yang Maha Kuasa ketika kita pindah ke Smart FM di sini. Oh, ini Pak Eloy Zaluku. Sempat sekali 2 kali talk show, tiba-tiba sempat berganti host. Iya. Nah, akhirnya tetap sekarang dengan saya. Nah, itulah analoginya seperti itu. Jadi saya merasa begini, ada satu hal yang memang sudah diciptakan, di-create sama Yang Maha Kuasa dan sifatnya itu masih rahasia. Ya. Nggak ada yang pernah tahu. Saya akan ketemu dengan Pak Stefanus, Pak Eloy Zaluku sendiri. Tapi ada satu momen nggak Pak sebetulnya, di mana yang nggak pernah Bapak rasakan sebelumnya,
ketika bergabung bersama dengan CTM itu Bapak rasakan sebagai sebuah perubahan, dan saya yakin itu juga sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa. Apa perubahan seperti apa yang didapatkan? Betul Mas Daril, saya juga percaya bahwa semua yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Pasti dalam rencana Tuhan juga. Ya. Ya demikian juga. Mungkin Tuhan juga sudah sebel melihat saya harusnya sudah berubah gitu ya. Sudah belajar kemana-mana, tapi nggak berubah-berubah, gitu kan? Ya saya dipertemukanlah dengan Pak Eloy ini. Ya, saya merasakan perubahan yang luar biasa di dalam cara berpikir saya, cara bertindak saya. Itu yang saya rasakan. Perubahan yang tiba-tiba ya. Mungkin agak sedikit lucu. Saya pernah cerita dengan teman-teman ya. Gimana? Boleh, Bapak, ceritakan, Gimana? Selesai ikut CTM itu, tiba-tiba Jakarta itu menjadi macet, Mas Daril. Kok bisa? Apa hubungannya ya? Biasanya saya lancar bawa mobil gitu ya. Ternyata selama ini tuh ya saya mengaku dosa aja Pak Eloy. Saya selalu lewat bahu jalan, Mas Daril. Gitu ya. Jadi setelah ikut CTM, saya merasa itu sesuatu yang salah, yang tidak boleh dilakukan. Meskipun kelihatannya sepele, ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa kualitas mentalitas kita, sikap kita itu ada yang harus dikoreksi itu. Nah, ini menarik sekali, Mas Daril. Izin saya boleh komentar sedikit mengenai itu. Smalitser Narsabasnora tadi ketika Pak Stefanus menyampaikan pertemuan kami membawa perubahan, saya mau sampaikan bahwa sebetulnya bukan pertemuan dengan sayanya, tetapi pertemuan dengan Tuhan yang tadi saya sebutkan encountering with God itu. Saya sendiri juga, kalau Mas Daril ingat kan, saya pernah sharing kan bagaimana masa lalu saya itu juga, madesu Mas, masa depan suram lah saya inilah. Kalau ketemu saya di usia saya yang ke-20 tahun, tidak mungkin ada orang yang percaya. Detik ini saya lagi bersama dengan Pak Stefanus, lagi bersama dengan Mas Daril, tidak mungkin. Nah, itu yang tadi saya bilang, itu iman itu loh. Itu anugerah diberikan di dalam diri manusia ini oleh Tuhan, yang tadinya itu tidak mau peduli tentang ketuhanan, tapi kok sekarang bisa-bisanya itu seluruh hidupnya itu dibaktikan untuk ngajarin theocentric motivation and leadership. Bahkan bukan hanya ngajarin, saya selalu bilang sama teman-teman saya ini, ada 21 orang CTMers, dan tahun ini kita bukan lagi, yang nanti akan ada acaranya tanggal 10 sampai 13 Juni 2020. Saya selalu mengatakan yang kita punya itu lutut aja. Lutut itu apa? Doa. Karena apa? Manusia itu tidak mungkin bisa mengubah orang lain. Kalau kita bicara di dalam training positive psychology, atau saya belajar sedikit-sedikit mengenai neurolinguistic programming NLP, itu kita bicara mengenai memprogram ulang pikiran. Betul. Dan powerful. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Stefanus kan. Dengan melakukan itu, maka di dalam karir maju. Tetapi ada satu yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa diprogram ulang, kecuali apa? Ditransformasi. Apa itu? Hatinya itu ditransformasi. Nah, itu apa? Dan siapa yang mengerjakannya? Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Jadi kalau dulu saya ingat Pak Yuda itu pernah datang ke sini kan. Beliau mengatakan, selama 4 hari di dalam kelas, aku tidak ngerti, tapi aku tidak pernah merasakan itu. Hatiku itu kok berubah. Pak Stefanus juga tadi mengatakan itu sebetulnya. Nah, itu yang mengerjakannya bukan saya, Pak. Sang pencipta yang mengerjakan itu. Nah, theocentric motivation itu bicara mengenai hatinya ditransformasi oleh Tuhan, tapi pikiran itu diprogram ulang. Dengan apa? Kita bicara mengenai bagaimana memprogram ulang pikiran. 3, 2, 1, smile. Bagaimana kita bicara visualisasi, afirmasi, anchoring. Semua juga dipelajarin tuh. Nah, sampai akhirnya syukur alhamdulillah sekarang Pak Stefanus bisa bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah perjalanan kita sudah selesai? Belum. Jatuh bangun ini kita. Tapi kita ada pertemuan sekali sebulan yang kita itu bergandengan tangan saling bantu supaya apa? Finishing well. Saya selalu bilang sama teman-teman ini, jangan sampai kita jatuh. Tiba-tiba kita ditemukan di mana? Tempat pijat. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang mau ikut, tidak semuanya diterima, Mas Daril. Karena satu dari CTM ini
terlibat di dalam perselingkuhan aja. Bukan hanya dianya loh yang kena batunya. Termasuk yang namanya pengajaran theocentric motivation ini. Apalagi kalau akunya yang sampai jatuh. Makanya saya keliling Indonesia ini dari satu tempat ke tempat yang aku selalu minta pada istri dan teman-teman, pray for me, doakan saya. Saya pernah Mas Daryl, itu saya di Bali training. Waktu saya sampai di resio sini saja, itu mbaknya ngelihat saya beda. Dan ternyata saya nggak tahu bagaimana caranya, kok dia masih ada di hotel itu sampai jam 9 malam. Harusnya mungkin shiftnya harusnya sudah pulang kali. Nunggu saya datang kali, enggak? Nah, ternyata dia telepon ke kamar saya. Pak, ada minuman nih disiapkan untuk Bapak. Loh, saya nggak pesan kok. Loh, saya nggak pesan, Mbak. Iya, tapi ini ada spesial untuk guest spesial kami. Boleh ya Pak diantar? Yo, pikir saya diantar oleh orang lain. Dia yang datang, Mas. Wow. Dan kan kita bisa melihat ya, itu ketika orang datang itu sebenarnya dia mau ngapain. Jadi maksudku begini, di luar sana godaannya luar biasa. Saya selalu bilang sama teman-teman kita, 15 tahun kita berkarir. Katakanlah ada 10 juta orang sudah membaca buku, mendengar talk show kita, baik di radio maupun TV, membaca buku-buku. Ini baru 10%. Tuhan bisa percayakan kita sampai waduh, entah berapa. Mungkin sampai 10 juta lagi, I don't know. Sekali saja Eloy ini jatuh di dalam entah perselingkuhan gitu, korupsi, ditawarkan uang oleh salah satu perusahaan 3 miliar selama setahun. Yang penting, wah Bapak ambil aja markup 20%. Aku jatuh sekali saja. Bukan hanya 10 juta orang yang sudah kami sentuh 15 tahun terakhir, hatinya disentuh. Saya bilang sama tim saya, ada bisa jadi 10 juta lagi yang tidak bisa mendapatkan manfaat hanya gara-gara sayanya jatuh. Dan teman-teman CTM juga tidak boleh jatuh. Nah itu bagaimana? Butuh iman. Termasuk di dalam kita meresponi virus corona ini. Nah, itu dia. Oke, nanti detailnya dibahas sesi terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.